Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, Jamaah Masjid Al-Hakim PT Sukovindo, dimanapun saat ini menyimak, ada yang langsung dari masjid secara offline, maupun ada yang menyimak secara online via channel Zoom atau channel lainnya. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang akan masuk surga. Dan kita berharap bahwa kita pun bisa mengajak seluruh anggota keluarga kita masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah siang ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu bagaimana kita membina keluarga yang harmonis, yang merupakan bagian dari pembahasan yang sudah kita bahas sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang fenomena keluarga kekinian. Di antara problematika keluarga kekinian adalah ketiadaan ilmu saat memulai rumah tangga, sehingga rentan melakukan apa yang disebut sebagai malpraktik. Dan inilah salah satu yang membuat sebagian besar akhirnya berumah tangga berujung kepada keluarga yang rusak atau karam. Dan hari ini kita melanjutkan bagaimana sejatinya konsep dasar berumah tangga di dalam Islam, yaitu memulai dengan sesuatu yang menjadi dasar atau asas yang harus kita mulai sejak awal berumah tangga. Di antaranya adalah di mana ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat bernama Aqil bin Abu Thalib, yaitu sepupunya Rasulullah SAW. Selain Ali ada juga nama Aqil. Disebutkan bahwa suatu hari saya menikah dengan seorang wanita berasal dari Bani Jushaim. Beliau menikah dengan seorang wanita dari Bani Jushaim. Maka kawan-kawannya, koleganya saat walimatul ursi mendoakannya dengan doa yang familiar biasa diucapkan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Dan saat ini pun kita sudah sering mendengar doa ini, atau boleh dibilang ini doa yang umum disampaikan kepada pengantin baru, khususnya saat memulai berumah tangga. Apa yang diucapkan oleh kawan-kawannya kepada pengantin baru atau kepada orang-orang yang baru nikah, mereka berdoa dengan ucapan birrifa'i wal banin. Birrifa'i wal banin. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Mendengar doa ini diucapkan, reaksi Aqil bin Abi Thalib justru terbalik. Padahal doanya kan sebenarnya baik, rukun dan banyak anak. Sebenarnya ini doa yang kita harapkan. Tapi Aqil mengatakan apa? La taf'alu dzalik. Jangan lakukan itu, jangan ucapkan itu. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Maka kawan-kawannya bertanya, "Tsumma naqul ya Aba Yazid." Ya, Aba Yazid ini kunyah dari Aqil. Terus kami harus bicara apa? Kami harus mendoakanmu apa? Maka qul, katakanlah, barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Maka ucapkanlah doa keberkahan atasmu dan atas orang sekitarmu, dan semoga kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini menjadi salah satu pemahaman baru buat kita. Di antara kita saat berumah tangga,
bisa jadi lebih senang fokus kepada apa yang sering diucapkan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat mulai rumah tangga. Semoga rukun-rukun ya, semoga banyak anak ya. Dan ini kan sering kita ucapin kepada pengantin baru. Para ulama mengatakan doa ini sejatinya bukanlah haram, boleh. Ya, bukan, hukumnya makruh. Ya, bukan haram. Tetapi kenapa ini akan bermasalah? Karena dasar hidup rumah tangga itu bukan sekedar rukun. Yang paling penting itu berkah. Kenapa? Karena kalau rukun aja, mohon maaf, jangan tertipu, ada rumah tangga di dalam kisah yang sering kita dengar yang selalu rukun, kelihatannya nggak pernah konflik. Itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab sama istrinya rukun, mesra. Ya, mungkin saat itu disebut the best couple, ya, kemana-mana gandengan tangan. Ya, mungkin suap-suapan. Ya, untung nggak ketangkap KPK ya, suapan. Bikin orang lain melihatnya mungkin iri. Yang belum nikah jadi pengen nikah. Yang udah jadi pengen lagi gitu. Ngelihat kemesraannya. Bahkan pernah disebutkan ketika suatu hari Rasulullah lewat depan rumah mereka. Berkatalah sang istri kepada suaminya, ya, Ummu Jamil berkata kepada Abu Lahab, "Duhai suamiku, nanti kalau Muhammad lewat depan rumah kita lagi, lihat saja, aku lempari dia dengan kotoran onta." Apa kata suaminya, Abu Lahab? "Duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku." So sweet. Ya kan? Relationship goals. Kok istilah anak muda zaman now. Tapi lihat akhir dari rumah tangga mereka. Saya sulana ronzata lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka. Demikian juga istrinya, sang pembawa kayu bakar. Makanya jangan sekedar rukun. Karena kalau rukun nggak berkah, ujung-ujungnya itu. Makanya rumah tangga yang dicontohkan Nabi itu enggak sekedar rukun, ada konflik. Dan konflik dalam rumah tangga itu keniscayaan, biasa. Ibarat kata tuh bumbu-bumbunya yang bikin asik. Makanya rumah tangga Nabi sebagai sebaik-baik teladan ada konflik. Justru sengaja dipertontonkan kepada kita rumah tangga Nabi ada konflik supaya jadi pelajaran. Kalau menangani konflik tuh kayak Nabi gitu. Nah, Nabi aja pernah ribut sama istrinya pernah membanting piring di depannya. Bahkan pernah Rasulullah mendiamkan istrinya dalam waktu sebulan. Bahkan ada fitnah dari pihak luar bahwa istrinya selingkuh kepada yang lain. Ini pernah dialami Nabi, tapi Nabi rumah tangganya berkah. Sebab berkah itu akan membuat yang namanya konflik itu ibarat jamu yang pahit kelak menyehatkan. Tapi kalau dia nggak berkah, dia laksana racun, pahit, mematikan. Maka dasarnya adalah berkah. Berkah dulu. Makanya diingatkan doanya, barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi mulai sekarang ingat kalau kita menghadiri majelis nikah, doanya jangan yang biasa, jangan yang semoga rukun ya, semoga segera punya momongan ya, banyak anaknya, enggak. Berkah dulu, baru doa yang lain boleh. Ya berkah dulu, doain. Semoga berkah pernikahannya, pakai doa barakalaka wa barakalik. Setelah itu boleh doain tuh, semoga banyak anak, banyak rezekinya. Berkah dulu. Jadi kalaupun konflik itu teratasi dengan berkah. Dan memang pastinya kita nggak mungkin menghindar dari konflik. Dalam rumah tangga susah ya, karena resiko menikah adalah konflik. Makanya beruntung ya jadi jomblo ya, nggak pernah konflik sama pasangan. Ya, ada konflik batin. Yang kedua, bukan banyak anak. Karena anak kalau nggak berkah, jadi penyebab stroke pertama orang tua. Betapa banyak orang tua yang anaknya banyak, jantungan terus. Saya pernah punya klien itu, sebelum pulang kantor, direktur sebuah perusahaan. Sebelum
pulang kantor selalu nelpon saya, minta wejangan aja. Saya bilang, kenapa sih Pak nelpon mulu? Gak tahu Ustadz. Saya tuh kalau mau pulang jantung saya berdebar-debar terus. Selalu mikir gini, aduh laporan apa lagi dari tetangga nih. Jangan-jangan anak pertama ya habis hamilin gadis tetangga, anak kedua nabrak orang jalan tol, anak ketiga habis narkoba, anak keempat di DO dari kampus, anak kelima habis tawuran. Pusing. Jadi anak banyak kalau nggak berkah justru menjadi penyebab stroke-nya orang tua. Maka yang diajarkan Rasul berkah dulu. Karena kalau berkah itulah dasar dalam kita berumah tangga. Sebab salah satu makna berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa maksudnya? Bertambahnya kebaikan. Jadi nama berkah itu bertambah kebaikan. Dan kalau kebaikan itu bertambah, kata Allah dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu jika banyak akan mengusir keburukan. Gelas ini maaf ya, kalau warnanya keruh, mungkin warna sirup atau air teh, gimana caranya biar bening? Gimana? Hah? Dituangin air putih yang banyak. Banyakin aja. Lama-lama bening. Rumah tangga ada masalah, biasanya salah satu problemnya karena kebaikan itu sudah hilang, dicabut. Berkahnya itu hilang. Di antara penyebab berkah itu hilang, mohon maaf, yaitu dosa atau maksiat yang dilakukan di dalam berkeluarga. Bisa dosa karena sebelum nikah atau setelah nikah. Mohon maaf ya, misalnya ada yang sebelum nikah zina dulu. Dan dia nggak bertobat. Sebelum nikah pacaran, zina, dan nggak bertobat. Maka awal nikah itu kita tahu-tahu udah ada masalah. Perasaan dulu waktu sebelum nikah kita kok kayak mesra. Karena sebelum nikah setan itu membantu menutupi semua aib-aib kita. Karena setan ingin pacaran itu terus. Jadi keburukannya dianggap, udah terimalah. Baru gue enakan kamu cinta. Dibutakan karena setan yang mewarnai pandangan kita kepada pasangan kita. Sebelum nikah sengaja. Setelah nikah mulai itu. Setan berbalik arah. Karena setan gak suka pernikahan. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setan gak suka pernikahan. Setan senang sama hubungan yang tidak jelas, tidak halal. Makanya di pacaran disukai. Di pacaran itulah setan mencoba untuk membuat kita wise, bijaksana. Terimalah dia apa adanya. Waktu pacaran gitu. Berikanlah dia, itulah kekasihmu. Belum halal. Setelah halal justru setan gak suka. Makanya mulai itu setan membisikkan. Dan diantaranya setelah nikah barulah itu dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan sebelum nikah ditambah setelah nikah. Makanya maaf kata, kalau diantara penyebab cerai yang selama ini kita kenal biasanya karena apa? Kan ada tuh pemerintah bikin penyebab utama perceraian. Kan kemarin datanya sudah saya sebut ya, sekitar 479.000 kasus perceraian setiap tahun di Indonesia nih, tahun 2020 kemarin, 2021 belum rilis datanya. Ya mudah-mudahan sih nggak naik terus-terusan, karena kan datanya nih naik tuh. 2009 tuh yang bercerai 250.000. Tahun 2010 275.000. Tahun 2011 naik 300.000, 315 naik tuh. Udah. 2020 yang bercerai 479.000. Di antara penyebab perceraian itu disebabkan satu karena komunikasi, 55%. Katanya karena komunikasi. Yang kedua karena ekonomi, sekitar 13%. Barulah sisanya adanya pihak ketiga, adanya campur tangan mertua, urusan seksual, urusan ranjang, banyak. Tapi yang ingin saya soroti, apa betul penyebab utama perceraian karena komunikasi?
Nyata enggak juga. Ibrahim tuh sama Ismail tuh jarang komunikasi sama istrinya. Dulu enggak ada WA. Enggak ada video call. Ibrahim mengecek istrinya gimana caranya? Kan enggak ada akun IG-nya. Dipantau story-nya gimana caranya? Enggak ada. Enggak pernah komunikasi. Apakah saat pulang Ibrahim tahu-tahu istrinya marah-marah? Coba deh pakai kalau logika zaman now ya. Ada bapak jarang pulang. Ibrahim kan bapak jarang pulang. Sekalinya pulang bawa golok. Kan dia baru pas pulang dia mau ngapain? Mau nyembelih anaknya. Kalau pakai konteks kekinian, itu anak zaman now pasti ada bapak jarang pulang mau bawa golok, pasti kabur dia. Anakku, sini sebentar, sini mau disembelih. Langsung bapak stres nih, bapak stres. Gila apa ya, orang sekalinya pulang bawa oleh-oleh hadiah nih bawa golok. Anaknya nggak protes, istrinya nggak bilang, sadar suamiku sadar. Gimana sih kamu? Enggak. Padahal jarang komunikasi loh. Berarti penyebabnya bukan karena komunikasi. Yang kedua karena ekonomi. Kalau secara ekonomi itu bahwa penyebab perceraian ekonomi, enggak juga. Rasulullah dan sahabat pernah mengalami amul munqoto'ah, tahun pemboikotan. Yaitu selama 3 tahun diboikot oleh Abu Jahal dan teman-temannya, membuat para sahabat enggak bisa makan selama 3 tahun. Enggak punya akses ke pasar. Uang mereka enggak berharga. Semua pasar nolak, enggak jualan sama Muhammad dan teman-temannya, enggak jualan. Sehingga mereka mengandalkan hasil dari tanaman mereka, sisa kurma mereka akhirnya habis. Diboikot. Miskin mereka. Apakah ada kisah perceraian? Enggak ada. Ternyata bukan masalah komunikasi dan ekonomi. Ada satu hadis yang selama ini jarang kita dengar, tapi inilah pangkal dari rusaknya keluarga. Pangkal dari rusaknya rumah tangga. Dan ini harusnya kita jadikan pegangan. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Berkata para ulama, jika sebuah hadis dimulai dengan sumpahnya Nabi, ini hadis bukan sembarang hadis. Jangan main-main maksudnya dengan hadis ini. Pegang kuat-kuat, camkan, kau perlu hafalkan. Apa kata Rasulullah? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, ya, kemudian dia berpisah alias bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Dulunya mesra, akrab, ya kayak kemarin manggilnya beb itu, ayam, bebek, begitu udah jadi mantan manggilnya nyet, gitu. Banyak mesra, kemudian berpisah, bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya, apa penyebab utama terjadinya kerusakan rumah tangga? Yaitu karena adanya dosa di antara kita, khususnya dosa-dosa besar. Dosa. Dan dosa itulah yang menghancurkan tanaman berkah yang kita sejak awal ada. Makanya hati-hati orang yang terbiasa dalam dosa, dia sejatinya menghancurkan tanaman berkah dalam rumahnya, dan itu adalah awal petaka. Inilah yang kita pelajari kenapa Nabi Adam alaihissalam awalnya kan kompak mesra di surga. Pasangan yang kakek nenek moyang kita nih yang boleh dibilang inilah pasangan paling mesra. Iblis ingin merusak hubungan mereka. Iblis gak bilang begini. Gak bilang begini, Adam, Hawa tuh kayaknya bakal menopause, udah kamu cari yang lain aja. Atau bilang Hawa,
Adam tuh nanti kalau di dunia bakal nyari bini baru. Enggak. Mereka dirusak bukan dengan cara dibikin perasaan panas. Ternyata ada satu hal yang akan merusak hubungan mereka. Ketika diiming-iming mereka makan buah dari pohon terlarang. Allah telah katakan, "Fala taqrabah hadhihi syajarah." Jangan dekati pohon itu, kata Allah. Mendekati aja nggak boleh. Ini dibujuk supaya memakan buahnya. Makanya akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Dan emang iblis pintar ya. Untuk membuat mereka tertipu itu iblis kan pakai pendekatan yang mungkin sampai sekarang ditiru oleh pengikut-pengikutnya. Di antara cara iblis untuk membuat manusia berbuat dosa itu memalsukan nama. Ketika iblis menggoda Adam, pohon yang disebut dalam Quran ini Syajaratul Kiram, sebenarnya pohon yang disebut pohon kemuliaan oleh iblis namanya diganti jadi Syajaratul Khuldi. Jadi pohon khuldi itu istilah yang diberikan iblis untuk menipu Adam. Apa artinya pohon khuldi? Pohon kekekalan. Iblis ingin mengatakan gini, Nina disebut pohon kekekalan karena kalau kamu memakan buahnya kamu kekal. Nggak usah ke dunia capek-capek, kamu tetap di surga selamanya. Dan Nabi Adam sempat ya awalnya dia nggak percaya, tapi iblis memotivasi dengan bahasa. Salah satu pembungkus iblis itu bahasanya gini, inna kunna minan nasihin, inna kunna lakuma minan nasihin. Sesungguhnya kami ini kepada kalian ini cuman penasehat doang. Saya ini cuman mau nasihati kamu aja. Jadi dia bahasanya bagus. Saya sih pengen nasihatin kamu aja supaya kamu mau ngikuti gitu. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Maka mereka makanlah buah terlarang tersebut. Nah, inilah salah satu metode iblis yang sekarang masih dipakai. Zaman sekarang kan ya mohon maaf ya, pintar sekali kemaksiatan itu dibungkus. Ya. Contohnya aslinya dukun, disebut penasehat spiritual. Lu kedukun ya? Enggak ada, enggak, penasehat spiritual. Atau ada yang lebih bagus, orang pintar. Ya kan? Aslinya judi disebut undian berhadiah. Judi. Aslinya zina disebut sexual consent. Ya, sexual consent itu sebenarnya zina sebenarnya. Tapi kan dibungkus, enggak zina. Aslinya riba disebut bunga. Banyak sekarang. Aslinya pacaran pakai stigma beradik kakak angkat. Wah, sekarang banyak tuh. Aku tuh udah nggak kamu kayak adik kandung sendiri. Akhirnya apa? Dia lupa, dia bukan mahram tuh. Apa yang disebut dosa itu sudah dimulai dengan di zaman sejak awal kakek moyang kita, nenek moyang kita hadir. Iblis menggodanya, maka Allah murka, dikeluarkan mereka dari surga dan mereka terpisah. Kalau dikeluarkannya bareng-bareng, namanya liburan, ya kan? Ini keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka nggak ketemu, terpisah 40 tahun lamanya, dan itu masa pensucian mereka. Di masa itulah mereka mengakui kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, mereka istighfar, akhirnya mereka ketemu lagi. Maka kita simpulkan bahkan di antara penyebab rusaknya rumah tangga adalah dosa yang dilakukan oleh suami atau istri. Hati-hati. Makanya hati-hati terhadap dosa yang kadang-kadang kita biarin. Saya sih seringkali kalau ada orang datang ke saya nggak pengen bahas teknis dulu. Pernah ada seorang selebgram datang ke saya. Ini terkenal sekali, followernya 20-an juta, nggak saya sebut ya. Khawatir ada akun lambe turah sini adminnya kan. Dia datang. Dia bilang gini, Pak Ustadz,
Saya udah ke psikolog 19 kali. Jadi saya orang yang ke-20 didatengin. Ya, di nomor 20 kan saya. Saya udah ke psikolog 19 kali. Saya sama istri ini kalau di sosial media, di layar kaca kelihatannya mesra. Di sosial media layar kaca mesra. Tapi aslinya kita ini udah berantem, udah ada setahun lebih lah. Dan sampai puncaknya dua minggu ini kami udah pisah ranjang. Udah enggak ini lagi. Tapi untuk kepentingan media kadang kami berdua. Tapi sebenarnya kalau di rumah kami pisah-pisah. Saya itu sebenarnya udah belajar banyak Pak Ustadz. Saya udah belajar banyak dari buku-buku tentang memahami wanita. Kan ada bukunya Man from Mars, ya kan? Woman from Venus, ya. Bencong from Jamban, nggak ada ya. Bukunya itu kayak saya baca gitu. Saya ingin memahami perempuan itu. Tapi nggak tahu kenapa masih berantem aja gitu. Sampai saya udah putus asa, apa ya udahlah kalau emang cerai gitu. Kemudian saya itu mikir ketika dia bilang ada saran nggak Pak Ustadz? Saya itu mikir gini, dia udah datang ke psikolog 19 kali, berarti masalah teknis sebenarnya udah ngerti. Yang mungkin dia lupakan masalah non teknis dan ini yang paling penting. Saya nanya gini, salat subuhnya jam berapa Mas? Dia kaget gitu, maksudnya Ustadz? Ya salat subuhnya jam berapa? Bukannya dijawab malah ngomongnya ngalurnya gitu. Jadi kan gini Pak Ustadz, saya kan kalau pulang syuting itu kadang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Udah capek banget saya, akhirnya tidur tuh, bablas. Iya, salat subuhnya jam berapa? Saya tanya lagi. Dia nggak tahu, malah susah banget, jawab aja saya bilang. Nggak usah malu. Dia malu Ustadz. Jam berapa? Kadang ya jam 7, jam 8. Saya bilang itu bukan salat subuh, itu salat duha pakai kunut. Saya bilang. Dia malu. Emang ngaruh ya Pak Ustadz? Ngaruh banget. Saya bilang. Karena sholat itu bukan sekedar tiangnya agama, dia tiangnya rumah tangga. Sholat berantakan, yang lainnya berantakan. Makanya waktu saya diskusi dengan beberapa hakim pengadilan agama, itu hakim pengadilan agama bilang gini, pas tuh Pak Ustadz. Di antara klien-klien saya itu masalahnya di sholat. Nggak usah ngomongin yang lain deh. Susah banget sih mahamin perempuan. Dari sholatnya aja udah berantakan. Akhirnya yang seleb ini bilang gini, oh iya ya astagfirullah. Ya memang gitu. Jadi kadang-kadang kita lupakan bahwa hancurnya keberkahan sebagai dasar kita berumah tangga itu karena dosa. Anak misalnya bermasalah bukan dari sisi sekedar karena kita nggak jago komunikasi, nggak juga. Maka saya teringat kata-kata Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad itu seorang dulunya mantan preman. Ya ceritakan dia itu preman yang pernah membunuh orang. Jadi kan preman paling sadis. Kalau preman yang masih agak sedikit baik kan milih ya pilih harta atau nyawa kan gitu ya. Itu kalau Fudail dulu konon sebelum dia jadi ulama dia hartanya gue ambil, nyawanya gue bunuh. Gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena kalau hartanya saya ambil, dia saya lepas, dia ngadu sama masyarakat. Ntar masyarakat ngumpulin kekuatan ngelawan kita, bener bunuhnya gitu. Sadis banget kan. Nah, suatu hari dia ingin merampok rumah seorang ulama. Ini kisahnya orang yang bertobat. Benar-benar itu manjak ke sebuah rumah,
Kemudian ketika manja sebuah rumah, dia ingin merampok rumah ini. Rumah ini ternyata rumah orang soleh. Di saat itu orang solehnya lagi tahajud. Waktu dia ingin masuk lewat cerobong asap atau jendela rumah tersebut, tiba-tiba terdengarlah bacaan Quran dari pemilik rumah yang tahajud itu yang dibacakan dengan tartil. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum sampai kepada hati orang beriman yang dalam belum ya'ni lil ladzina amanu, belum sampai kepada orang beriman hati mereka tunduk mengingat Allah setelah datangnya kebenaran. Belum sampaikah kepada orang beriman hati mereka tunduk kepada Allah setelah datangnya kebenaran. Ayat ini didengar oleh Fudail saat itu, tiba-tiba ya Allah gitu. Ya Allah gitu. Saya tuh kok nggak tunduk sama perintah Allah gitu ya. Nggak, hati itu berkesan banget dia. Maka dia nggak jadi ngerampok. Ini juga salah satu hikmahnya menjaga rumah dari maling itu bukan dengan CCTV. Menjaga rumah dari maling itu dengan banyakin satpam, banyakin tahajud. Langsung yang tadinya melihat ngerampok nggak jadi. Dia langsung bertobat, dia lari mencari masjid. Ya, begitu datang masjid, yang orang lagi nunggu sebelum subuh, melihat ada Fudail, kabur semuanya. Mati kita kabur. Sampai ada seorang ulama yang melihat dia, kemudian dia menceritakan tentang perasaan gelisahnya, akhirnya dia bertobat. Sekarang akhirnya dia pun menjadi ulama yang masyhurnya ahli ibadah. Di antara pernyataan beliau yang menarik itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengingatkan bagaimana pengaruh dosa itu kepada hubungan sesama manusia. Kata-kata beliau gini, la siyallah fa'araftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku maksiat kepada Allah dan pengaruh maksiatku nampak di 4 hal. Ingat, maksiat kita dampaknya ke 4. 1, kendaraan yang suka mogok. Ya, ada hubungannya ternyata kendaraan. Tapi kendaraan apa hubungan, kan bensin menurut kita. Ingat doa waktu naik kendaraan gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini, sementara kami tidak punya kuasa atasnya. Menunjukkan bahwa kendaraan sehebat apapun di bawah kendali Allah. Titanic itu dulu merasa nggak mungkin perahu layar kapal besar ini bisa tumbang, bisa jatuh, bisa oleng, bisa karam. Ini teknologi terbaik di masa itu. Allah buktikan tenggelam. Kendaraan itu kita baca doa ini itu memberitahu biar hebat apapun mesinnya, sehebat apapun olinya, sehebat apapun bensinnya, tetap di bawah kendali Allah. Sehingga setiap problem kendaraan bisa jadi hubungan kita dengan Allah. Makanya ulama-ulama dulu kendaraannya kan kuda, keledai. Mereka itu kalau kudanya susah diatur, mereka itu duduk sambil istighfar. Muhammad bin Sirin itu pernah kudanya itu lompat sana, lompat sini, lompat sana. Waduh, dia langsung turun, langsung nangis, banyak istighfar. Bertanya kawannya, 5 tabki, kenapa kau nangis? Karena dosa-dosaku kepada Allah, kuda ini udah nggak lagi taat. Jadi ingat tuh, perkara pertama ketika kita dosa, bahkan makhluk, bahkan kendaraan itu susah banget dikendalikan. Yang kedua, anak dan pasangannya susah diatur. Jadi dosa itu efeknya salah satu yang kedua ada anak dan pasangan. Pasangan kita susah banget. Kita kasih tahu dosa kita yang kadang-kadang nggak kita sadari. Masih bergelimangan dengan dosa. Anak dikasih tahu ngelawan. Pernah suatu hari saya ngisi di sebuah BUMN juga di daerah Kemayoran. Ya. Isinya malam. Kajiannya Ba'da Isya. Saya waktu itu belum ada supir dan kalau nyetir malam-malam tuh saya cenderung capek gitu. Jadi saya kadang pakai Gojek aja deh, saya pesan Gojek.
2 kali mesennya karena waktu itu ada aturan berapa kilometer rumah saya di daerah Taman Mini. Jadi saya mesennya 2 kali. Ke UKI terus naik Gojek lagi ke Kemayoran dulu. Pokoknya aturannya susah kalau dari rumah itu nggak ada yang mau narik. Saya ingat waktu saya pulang itu jam 9 malam. Jam 9 malam saya pulang, saya mesen Gojek. Datanglah supir Gojek yang ramah. Tapi banyak omongnya gitu. Ya ramah sih banyak omongnya. Kadang kan kita ini kalau lagi capek kan nggak pengen dibanyak nanya ya. Kalau dia baru datang, malam Pak gitu ya. Mau pakai helm atau enggak Pak? Pakai dong. Mau pakai masker enggak Pak? Dulu kan belum pandemi. Dulu bilang enggak usah deh. Akhirnya naik Gojek. Itu sepanjang jalan ada aja yang diobrolin. Padahal saya tuh lagi capek gitu, males ngobrol. Gitu. Dia nanya, Bapak kerja di sini Pak? Saya jawab singkat, enggak. Saya bilang. Oh, kerja di mana Pak? Di mana-mana. Oh Bapak kerjanya banyak juga ya Pak ya. Emang Bapak kerjanya apa Pak? Ngajar. Oh Bapak ngajar. Sambil bawa tuh. Ngajar di mana Pak? Di mana-mana. Emang Bapak ngajar apa Pak? Ngaji. Oh Bapak Ustadz. Oh Pak, kok gitu saya boleh nanya dong Pak Ustadz. Dia tadi situ udah banyak nanya. Saya jadi akhirnya ketahuan. Oh iya Ustadz, pas banget nih saya emang. Waduh ini berkah banget nih. Boleh nanya nggak Pak Ustadz? Ya udahlah tanggung, nanya apa? Kita bilang gini Pak Ustadz, saya kan supir Gojek, saya ditawarin teman, ini kejadiannya tahun berapa ya? 2017 atau 2016 ya, awal-awal Gojek lah. Itu ada aplikasi di-install di handphonenya supir Gojek, ridernya, yang bayar 100.000 ke teman saya. Aplikasi ini fungsinya untuk memblok semua orderan GoFood larinya ke pemilik aplikasi. Jadi karena saya udah diinstal ini, jadi kalau ada yang order GoFood itu bisa saya pilih. Yang teman-teman saya yang lain nggak dapat gitu. Saya nggak tahu nih, nanti tanyanya supir Gojeknya. Katanya ada aplikasi itu. Jadi nanti kalau orang over larinya ke kita. Cuman bayar 100.000. Ini kalau kita dapat ini kan kita bisa milih. Wah ini nih poinnya bagus nih. Ini gitu. Oh gitu, iya. Kan kita nih susah sekarang bersaing Pak Ustadz sama supir yang lain. Salah satunya ngandelin bonus. Dan bonus paling gede itu lewat GoFood. Oh. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz gimana hukumnya Pak Ustadz ya? Saya itu nggak jawab dari sisi fikih. Saya cuma jawab gini aja. Ya boleh aja Pak. Ya, tapi tanggung resikonya ya. Emang resikonya apa Pak Ustadz? Ditangkap polisi ya? Saya bilang enggak. Ini sih polisi nggak ngurusin kayak gini ya. Resikonya istri suka ngelawan, anak susah diatur. Tiba-tiba dia langsung berhenti. Pantesan. Itu langsung berhenti, benar-benar berhenti. Ya Allah Pak, ini belum nyampe. Saya bilang capek. Waduh, ini harus dibahas. Akhirnya dia berjalannya pelan-pelan gitu. Dia pelan-pelan begitu lampu merah, lampunya itu masih kuning, dia sengaja pelanin, set, berhenti. Ya elah Pak. Orang mah kalau lampu ini kan biasanya nyolos gitu enggak. Wah kenapa? Waduh Pak Ustadz ini nyangkut banget ke saya nih, kenapa? Wah kalau sama istri saya udah berantem udah nggak tahu dah. Sering banget deh, susah banget mas susah. Tapi sama anak nih kepikiran. Anak saya gini-gini alhamdulillah Pak Ustadz di pesantren di Bogor. Baru masuk lah udah 6 bulan yang lalu pesantren tahfiz. Nah 2 minggu yang lalu nggak ada angin nggak ada hujan dia nelpon ke saya ngomongnya nyelekit banget Pak Ustadz. Nyelekit gimana? Iya dia bilang gini Pak lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal-halal aja ya jangan yang haram-haram. Saya kan tersinggung lah kok apa hubungannya nih? Saya nanya gini kok kamu gitu? Kenapa ngomong gitu? Iya kata ustadzku, soalnya hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadzku kalau hafalan nggak nambah-nambah, periksa sumber makanannya. Rezeki dari bapak kan bapak ngirim uang bulanan. Kata anak saya. Wah saya jadi nyambung nih omongan Pak Ustadz. Pantesan nih anak saya nih ya Allah. Enggak lagi-lagi dah kata dia. Gini-gini biarin saya dikit-dikit tapi yang penting jangan sampai ke anak saya. Jadi di antara sebagian kita yang selalu mengkeluhkan anak saya begini, istri saya begini, itu jangan pelajari teknisnya dulu. Gimana ngomongnya? Jangan ngomong dulu, minta maaf dulu sama Allah, periksa sumber harta kita.
Periksa sholat kita. Itulah penghancur keberkahan. Karena kalau berkah, itu insya Allah. Sebodoh-bodohnya orang tua zaman dulu, nggak ada ilmu parenting dipelajarin. Dulu emang ada seminar parenting. Parenting ini baru masuk kan 98-an. Itu penggagas pertama Ibu Eli Risman, guru saya. Beliau belajar di luar negeri, di Amerika, beliau psikolog, baru memahami bahwa oh ngurus anak ini ada ilmunya ya. Beliau langsung kembangkan teorinya, bikinlah Yayasan Kita dan Buah Hati. Saya direkrut, saya belajar sama beliau dari tahun 2002, 2001. Ya, dari situ mulai berkembang tuh kemana-mana ilmu parenting. Orang tua zaman dulu nggak ada, tapi yang membuat kita bisa terjaga, anaknya pada banyak, tahu apa? Mereka menjaga betul hubungan dengan Allah. Makanya urusan teknis itu wajib kita pelajari, tapi jangan melupakan yang pertama urusan non teknis. Yaitu apa? Menjaga hubungan Allah. Sebab ketika hubungan dengan Allah berantakan, itulah awal dari kehancuran. Sehebat apapun, mau belajar apapun, saya udah belajar teknisnya, saya udah coba pelajari teknisnya. Tadi buktinya sholatnya berantakan. Tadi buktinya rizkinya nggak halal. Tadi buktinya apa? Masih suka ya ngelihat gambar porno. Itu buktinya apa? Banyak. Jaga. Makanya kadang-kadang inilah yang disebutkan awal dari kehancuran rumah tangga. Jadi kata Fadil bin Iyad, dampak maksiat itu yang pertama apa? Yaitu adalah yang pertama tadi kendaraan suka mogok, yang kedua anak dan istri yang susah diatur, yang ketiga dampak dan maksiat itu adalah anak buah yang suka ngeselin. Jadi kalau kita punya anak buah ngeselin banget, periksa, bisa jadi lu bos yang ngeselin juga. Di hadapan Allah kita jauh. Dan yang keempat penyebab dampak maksiat itu adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Tikus itu kata para ulama hewan fasik. Tidaklah hewan fasik masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada kefasikan dan kemaksiatan. Makanya dulu ulama-ulama dulu kalau ada tikus masuk dalam rumah, diusirnya bukan dengan kapur barus, bukan dengan macam-macam kayak kita sekarang, tapi dengan banyak istighfar. Bahkan ada ulama yang ngajak ngobrol tikusnya. Benar-benar ngobrol, ya fa'ar anta tati bisa babi maksiati al-an atubilallah la tati abadan. Wahai tikus, engkau datang sebabkan dosa-dosaku kepada Allah. Mulai hari ini janganlah engkau datang lagi, aku bertobat kepada Allah. Begitu. Benar-benar ngobrol. Karena dia tahu nih makhluk Allah nih pasti nih. Saya pernah ada tikus masuk dalam rumah, saya ajak ngobrol, istri bilang, Bi, stres ya Bi. Sebenarnya bukan ngobrol yang penting. Ini ngobrol yang penting, taubatnya yang penting. Ini ngobrol-ngobrol tapi maksiat tetap. Taubat. Maka sekali lagi konsep pertama, bagaimana menjaga keberkahan, yaitu dengan menjaga supaya membebaskan diri dari dosa. Tapi kan gini, kita nggak bisa Ustadz, dalam hal ini nggak berbuat dosa. Betul manusia itu tanpa sadar dosa, tapi dosa yang dibiarkan tidak diistighfari, tidak disesali, itulah penghancurnya. Makanya kalau kita melakukan dosa istighfar, tobat, sungguh-sungguh. Kalau terus-terusan berarti ngajak menantang Allah. Menantang Allah, oh ini orang nih udah dosa sengaja dipamerin lagi. Kan ada yang Allah saking bencinya namanya mujahir, tahu mujahir. Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di-upload di IG-nya, semalam gue habis zina enak banget loh bertiga cewek. Di-upload, wah itu mah nantangin. Dihancurin nanti rumah tangganya, dihancurin macam-macamnya. Ya, dibikin keluarga berantakan, dibikin hidupnya sengsara dan sebagainya. Baik, sudah pukul 13.00, mohon maaf karena waktunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kajian ini kajian berseri. Kita masih membahas seputar keharmonisan keluarga. Nanti kita akan bahas lagi di bulan depan lanjutan materi ini. Bagaimana kita menjaga keharmonisan keluarga. Hari ini kita bahas tentang pentingnya keberkahan dan menjauhkan diri dari maksiat. Aku lupa lihat astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Bendri. Baik jemaah, mungkin sebelum ditutup, silakan bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang telah disampaikan tadi. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Gunawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz. Saya cuman mau bertanya yang tadi Pak. Kalau kita sudah bertobat, tapi rumah tangga kita masih belum lancar, mencari rezekinya belum berkah, atau belum masih banyak hutang kanan kiri, masih banyak seperti di rumah banyak tikus umpama gitu ya. Tapi kita sudah bertobat, apa yang harus kita kerjakan setelah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya kita udah tobat. Pertanyaan keduanya, tobat kita diterima enggak? Itu yang paling penting. Orang itu merasa bertobat selesai, padahal tergantung kadar dosa. Contoh gini ya, kita udah melakukan kesalahan untuk maki-maki orang, nabok orang, nendang orang, kita fitnah. Kemudian kita cuma bilang gini, maaf ya, selesai enggak? Enggak selesai. Maksudnya apa? Allah nggak punya sifat dendam, tapi Allah ingin memberikan pelajaran. Makanya dalam Quran itu, tobat itu punya beberapa kiat. Satu, tobat itu harus disesali, benar. Yang kedua, menutup jalan untuk tobat, menutup untuk maksiat. Misalnya apa? Kita maksiatnya pernah selingkuh. Maka tobatnya kita adalah mohon ampun sama Allah. Kemudian segala akses untuk selingkuh itu nomor kita yang udah kenal sama dia tutup, ngeblok. Dan itu harus kita yakini. Kenapa? Kalau ada yang setengah-setengah susah. Dan fokuslah meminta ampun sama Allah. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Makanya tobat itu nggak bisa sekedar istighfar. Di antara cara tobat perbanyak amal soleh. Kata Allah dalam surat 14, sesungguhnya kebaikan itu akan banyak mengusir keburukan. Dulu ada seorang sahabat, disebutkan dalam sebuah riwayat, dia itu jualan di pasar, sebuah toko biqolah, tiba-tiba ada perempuan yang dari pandangan wajahnya cantik. Dia sudah tergerak, cantik sekali wanita ini. Dia ingin wanita ini mampir ke tokonya dan ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu wanita ini datang, diajak masuk, yang murah di dalam ada, silakan masuk di dalam aja. Wanita ini ke dalam, wanita ini hampir saja disetubui. Maka wanita ini mengatakan apa? Aina Allah? Di mana Allah? Langsung, langsung ingat. Inilah hebatnya para sahabat ya, diingetin Allah. Kalau kita diingetin Allah, bodoh amat. Gitu. Ini langsung, ya Allah, langsung dia langsung menyesali. Kemudian dia menangis, sesungguhkan dia datang kepada Rasulullah. Muncullah sababun nuzul ayat ini, yaitu kebaikan yang banyak mengusir keburukan. Sehingga bagi orang-orang yang mengakui dosanya banyak, maka amal solehnya jangan diremehkan, harus banyak. Jadi kalau kita ngeliat ada orang-orang yang suka berbagi nasi Jumat walaupun bukan uangan dari dia. Di antara orang-orang yang kok dia bau bangun masjid, dia nggak mau dibayar. Atau orang-orang yang aktif di musola, aktif di masjid, jangan bilang ini orang soleh, bukan. Mereka adalah orang yang banyak dosanya bisa jadi, tapi ingin mencari jalan tobat dengan beramal soleh. Yang aktif bikin kajian di sini, kayak saya bisa jadi, Ustadz nih yang ceramah, jangan-jangan Ustadz ini adalah orang suci, enggak tahu aja dosa saya banyak juga. Makanya saya aktif dalam dakwah, dalam rangka membersihkan dosa-dosa saya, mengusir. Jadi yang harus kita lakukan apa? Jangan pernah putus asa. Yang jelas fokuslah dalam rangka meminta ridha Allah. Jangan fokus yang lain. Kalau fokus yang lain, tobat kita nggak sempurna. Contoh gini ya. Ada seorang suami berzina, benar-benar berzina sama teman kerjanya. Dia menyesali dan istrinya menggugat cerai. Kemudian istrinya memberi kesempatan, syaratnya suaminya ini bikin perjanjian di atas materai, ditandatangani saya. Dia minta, tolong Ustadz, demi keutuhan rumah tangga saya pengen Ustadz jadi saksi. Oke, siap. Datanglah saya akhirnya jadi saksi, tanda tangan di atas materai, tanda tangan, istri tanda tangan. Kalau kejadian lagi kamu selingkuh, ketahuan sama dia, tidak ada kata ampun, talak satu jatuh. Namanya talak mu'ayyad, yaitu mu'allak. Talak mu'allak itu talak berdasarkan syarat. Ya udah, akhirnya dia berjanji gitu. Ternyata ketika dia itu zina lagi. Ketika dia zina lagi, nelpon si suaminya, Ustadz, tolong saya, Ustadz, saya udah berzina lagi, saya gue cerai, saya mohon gimana Ustadz, bujuklah istri saya, Ustadz supaya mau rujuk lah.
Saya disitulah saya sedikit marah, Pak. Saya bilang gini, antum itu lebih mikirin istri rujuk sama antum dibandingkan Allah rujuk sama antum. Paham? Maksud saya gini, dia tuh cuma mikir gimana cara rumah tangganya itu supaya balik lagi. Nggak mikirin Allah sedang murka. Mohon maaf nih saya bilang sama dia. Kalau saya Pak, saya mikirnya gini, yang penting Allah sayang dulu sama saya. Rumah tangga berantakan, bodo amat. Yang penting Allah sayang. Karena kalau sayang, mau cerai atau nggak cerai pasti bahagia. Kalau Allah sayang. Kan bisa jadi setelah cerai Allah berikan kebaikan. Nggak tahu jadikan dapatkan istri lebih baik lagi. Yang penting itu bukan cerai dan tidak cerainya. Engkau berbuat baik nggak, beristighfar nggak, bertobat. Kalau ini enggak, setelah dibikin baru, ya Allah gimana cara supaya istri saya balik? Ya ketahuan, lu nggak serius tobatnya. Sehingga jawabannya apa? Fokuslah mencari Allah. Udah nggak peduli. Ya Allah kalau memang gara-gara dosa-dosa kemarin, rumah tangga aku ridho, aku ikhlas. Udah, yang penting bagaimana caranya engkau sayang dulu sama aku. Balik aku disayangi. Kalau aku disayangi, insya Allah pasti aku bahagia di dunia dan akhirat. Jadi yang paling penting itu dulu. Jadi kalau sekarang udah tobat, pertanyaannya kan tobatnya belum tentu diterima. Berarti iringilah tobat itu kata Rasulullah dengan kebaikan. Yaitu dengan melakukan kebaikan. Ya Allah alam sawab. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Ada Pak? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan dulu Pak Ustadz. Silakan untuk menutup. Baik, kita tutup majelis kita mulai lagi bulan depan. Insya Allah ini kajian berseri dan berlanjut. Jadi hari ini masih seputar tentang asas berumah tangga dengan keberkahan. Bulan depan kita masih seputar juga bahas itu dan bagaimana menumbuhkan keberkahan dalam rumah kita. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakumullah khair pada Pak Ustadz Haji Bendri Jaisyur Rahman yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Dan kami umumkan insya Allah acara kajian zuhur pada hari Rabu depan tanggal 15 Desember insya Allah akan disampaikan oleh Habib Gais bin Abdurrahman. Mudah-mudahan kita bisa kembali untuk menghadiri acara kajian tersebut. Demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.